Saudara-saudaraku, pertumbuhan itu membuat jarak. Perhatikan ini saudaraku ya. Pertumbuhan itu membuat jarak. Saudaraku, kalau kita pernah merasa diri kita bertumbuh, berubah, dan kita jadi tidak dimengerti oleh semua orang, itu adalah hal yang wajar di dalam pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu menciptakan jarak. Niat kita sering disalahpahami oleh orang lain, pilihan kita sering dianggap berlebihan oleh orang lain, dan mungkin saudara-saudara kita bertanya, apakah aku salah kalau bertumbuh? Maka jawabannya tidak. Banyak orang seringkali menahan pertumbuhan rohaninya karena takut tidak dimengerti. Sebab memang pertumbuhan itu menciptakan jarak. Dan ketika kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan orang lain tidak bertumbuh, maka orang lain susah mengerti kita. Sebab ada jarak, saudaraku. Ada jarak. Dan ketika kita takut kehilangan penerimaan dari orang lain, maka kecenderungan manusia adalah menyesuaikan diri dengan keinginan manusia lainnya. Dan akhirnya orang itu tidak jadi menyesuaikan dirinya dengan kehendak Tuhan. Padahal dia sudah mau bertumbuh nih, ada jarak. Dia lihat orang lain tidak bisa mengerti dia akhirnya turun. Gitu ya. Dia tidak mau bertumbuh lagi supaya dia bisa dimengerti oleh orang lain. Saudara, ada perbedaan antara kita harus relevan dengan menurunkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ada perbedaan. Ketika kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Kita masih bisa tetap relevan. Tuhan Yesus ketika dia melayani di muka bumi ini, dia menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidupnya, tetapi dia masih tetap bisa bergaul dengan orang-orang berdosa. Dia menjadi relevan. Dia tidak menurunkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dia terus bertumbuh, tetapi dia tidak menyesuaikan diri dengan keinginan manusia. Ya. Dia terus menyesuaikan diri dengan kehendak Bapa dan tetapi tetap relevan untuk manusia lainnya. Dia tidak menyesuaikan ekspektasi manusia dengan dirinya. Dia menyesuaikan ekspektasi dirinya dengan Tuhan, dengan Bapanya yang di sorga. Tapi dia tidak kehilangan relevansi kepada orang-orang berdosa. Makanya sampai orang-orang Farisi bingung itu orang Farisi. Kenapa kamu bergaul dengan orang-orang berdosa, dengan pemungut cukai? Karena orang Farisi merasa tidak berdosa. Padahal justru dia semakin jauh jaraknya dari Tuhan Yesus, maksudnya orang-orang Farisi itu. Kenapa? Karena mereka munafik ya. Nah saudaraku, Roma 12 ayat 2 firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita menjadi semakin serupa Kristus, maka kita ada jarak dengan dunia ini, saudaraku. Itu normali dalam pertumbuhan rohani. Itu sangat-sangat normal dalam pertumbuhan rohani. Makanya orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan itu, kalau pakai bahasa zaman sekarang tuh, jadi agak lain. Kenapa jadi agak lain? Karena memang ketika kita bertumbuh, itu tercipta jarak. Pertumbuhan itu menciptakan jarak, saudaraku. Kalau orang lain gak bertumbuh, terjadi jarak. Kita yang bertumbuh. Kalau kita sama-sama bertumbuh, baru kita bisa sefrekuensi namanya. Pertumbuhan rohani itu selalu membawa perubahan, dan perubahan hampir selalu menimbulkan jarak. Jadi saudara bayangkan kalau misalnya satu rumah, kita langsung pakai contoh sehari-hari. Satu rumah, bapaknya rajin doa, mamanya nggak rajin doa, anaknya nggak rajin doa. Istri atau mamanya rajin doa, bapaknya nggak rajin doa, anaknya nggak rajin doa. Atau anaknya rajin doa, bapaknya nggak rajin doa, mamanya nggak rajin doa. Ada jarak secara rohani, saudaraku. Ada jarak. Nggak mungkin nggak ada jarak, pasti ada jarak, saudaraku. Yang satu rajin baca Alkitab, yang lain nggak rajin baca Alkitab.
pasti ada jarak, saudaraku. Karena pertumbuhan rohani itu menciptakan jarak. Kecuali orang itu sama-sama bertumbuh, maka bisa ada jarak. Ngomongnya bisa sefrekuensi, bisa nyambung. Karena memang perubahan itu pasti menciptakan jarak. Jika kita setia kepada kehendak Tuhan, maka ada fase di mana kita tidak bisa dipahami oleh orang lain yang hidupnya tidak menyesuaikan dirinya dengan kehendak Tuhan. Itu sudah pasti. Ketika ada anak-anak remaja, anak-anak muda, hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, dia pasti akan tercipta jarak dengan teman-teman lainnya. Ketika teman-teman lainnya itu bergaul sembarangan, sembrono, dia berbeda sendiri. Ada jarak pasti, saudaraku. Karena memang pertumbuhan rohani menciptakan jarak. Makanya Alkitab bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di dalam teks lain, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Jangan bergaul dengan yang buruk, pasti ada jarak. Karena pertumbuhan itu selalu menciptakan jarak. Kita jadi tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti oleh semua orang. Misalnya di dalam konteks pergaulan remaja, kita tahu bagi kita semua yang pernah muda, ya, lu sok rohani lu, gitu ya, sok rohani lu, ngapain lu sok rohani? Lah, emangnya ketika kamu mati, kamu berani bisa bilang kayak gitu kepada malaikat maut, sok rohani lu? Karena memang orang kalau mau jadi rohani pasti akan tercipta jarak dengan dunia ini, saudaraku. Pasti tercipta jarak. Dan kita jadi tidak dipahami oleh semua orang. Dan Tuhan meminta kita taat kepadanya. Ketika kita taat, tidak semua orang bisa mengerti kita, saudaraku. Jadi kita harus memilih hidup benar meski dianggap terlalu serius. Kita harus mengurangi hal-hal yang dulu dianggap wajar oleh dunia ini. Dan itu menciptakan jarak. Ya, kalau dulu misalnya kita bergaul dengan teman-teman, mungkin minum sampai mabuk misalnya. Begitu kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, kita tidak lagi begitu. Maka tercipta jarak kan dengan teman-teman itu. Mereka masih hidup di dalam pergaulan-pergaulan buruk, kita sudah enggak. Tercipta jarak. Pertumbuhan rohani menciptakan jarak. Berani berkata tidak pada kebiasaan lama, maka itu akan menciptakan jarak, saudaraku. Bertumbuh sering berarti kehilangan kenyamanan sosial. Perhatikan ini, saudaraku. Ketika kita bertumbuh, itu seringkali berarti kita kehilangan kenyamanan sosial. Karena kita sudah jadi beda dengan teman-teman lainnya. Tapi kita bisa tetap relevan karena Tuhan memang mengajarkan kita untuk memberkati hidup orang-orang itu. Kita tidak menurunkan nilai-nilai kerajaan Allah, tidak menurunkan standar kehendak dan firman Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kita tetap harus menjangkau mereka. Itu yang namanya be relevan, menjadi relevan. Tetapi memang prinsipnya jelas. Kalau kita bertumbuh, terjadi kehilangan kenyamanan sosial. Dan ketika kita kehilangan kenyamanan sosial dengan dunia ini, kita mendapatkan kenyamanan sosial di dunia yang baru. Kalau orang-orangnya sefrekuensi dengan kita, sama-sama suka melakukan kehendak Tuhan, sama-sama suka mendengarkan firman Tuhan, kita jadi sefrekuensi. Kita memiliki kenyamanan baru sendiri dengan orang-orang yang mencintai, mengasihi Tuhan. Tapi dengan pergaulan lama kita terjadi ketidaknyamanan sosial, saudaraku. Karena memang pertumbuhan menciptakan jarak. Nah, ketika kita terjadi kehilangan kenyamanan sosial, kita justru mendapatkan kedalaman rohani. Perhatikan ya, ketika kita kehilangan ketidaknyamanan sosial karena pertumbuhan rohani, kita mendapatkan kedalaman rohani. Karena kita bergaul dengan orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, suka membicarakan firman Tuhan, suka membicarakan hal-hal yang rohani. Maka kedalaman rohani kita akan semakin dalam, semakin deep di dalam Tuhan. Nah, memang saudaraku, secara individu kita bisa merasa sendirian. Kalau kita belum bertemu komunitas yang sama, sefrekuensi untuk sama-sama melakukan kehendak Tuhan, mencintai Tuhan. Kita bisa merasa sendirian.
dari teman-teman yang dulu kita sering-sering bergaul, tapi mereka terus hidup dalam kehidupan yang lama itu. Namun, kesendirian karena kebenaran itu nggak pernah sia-sia. Pasti Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang bisa sama-sama sefrekuensi dengan kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan melihat proses yang orang lain tidak bisa pahami, dan Dia menyertai setiap langkah kita yang kita ambil di dalam ketaatan kepadanya. So, kesimpulan renungan hari ini apa? Satu kalimat yang jelas, pertumbuhan rohani menciptakan jarak. Kalau saudara mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka pasti ada jarak dari dunia ini. Kita menjadi tidak normal lagi bagi dunia ini, tapi kita menjadi normal bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi hari ini jangan mundur, terus maju di dalam pertumbuhan rohani. Walaupun kita tidak bisa dimengerti oleh semua orang, tetap berjalan pada jalan yang Tuhan tunjukkan meskipun itu terlihat sepi. Karena tidak banyak orang memilih jalan Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Tidak banyak jalan yang mau ditempuh oleh orang-orang, padahal itu adalah jalan Tuhan. Dan jalan itu sering terlihat sepi, karena tidak banyak orang mau lewati jalan Tuhan itu. Maukah saudara melewati jalan Tuhan itu untuk saudara, untuk kita semua mencapai pertumbuhan rohani itu, atau mengalami yang namanya pertumbuhan rohani itu, saudaraku. Saya mau kasih kalimat yang terakhir. Ketaatanmu lebih berharga dari persetujuan manusia. Saya ulangi ya. Ketaatanmu lebih berharga dari persetujuan manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.